Mari saudara sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dua lagu ini saja mengatakan bahwa langit dan bumi, mari kita memuji Tuhan. Karena Dia menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Jadi mari kita ciptaan Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama, amin. Ayo kita nyanyikan sama-sama, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yes. Mari lagi-lagi kita katakan sama-sama, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ya Tuhan, mari semua lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami berkata puji. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi ku puji. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, mari semua yang tadi memuji Tuhan, kita lebih lagi memuji Tuhan. Karena Tuhan layak menerima pujian kita, amin. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan kita yang besar. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Yesus kita, yes. Lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lagi meninggikan nama Tuhan kita. Lagu ini tentang iman kita buat Tuhan. Bahwa kita tidak melihat apa-apa, tapi kita tetap percaya buat Tuhan. Amin. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, oh kemuliaan. Mari bersuara buat Tuhan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, kita bersuara buat Tuhan. Haleluya. Dia tidak memberikan pencobaan. Berikan pencobaan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Setiap serupa dengan kata-katamu. Mari bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, kami pasti menang. Ku pasti menang. 1, 3, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Lagi kita tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yes Tuhan, kami bersorak buat Raja kami. Yes, yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan buat kami. Haleluya. Mari sama-sama, saudara, kita mau meninggikan lebih lagi nama Tuhan di tempat ini. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan.
Di atas kebaikan Tuhan demi kebaikan yang Kau berikan buat kami. Kami mau katakan bahwa bukan karena kebaikan itu Tuhan, baru kami mencintai Engkau Tuhan. Tapi cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, itu yang memenangkan kami Tuhan. Itu yang membuat kami tahu bahwa kami harus lebih meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan bahwa kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Sama seperti Engkau Tuhan membuat kami Tuhan dengan penuh cinta Tuhan. Yes Tuhan. Mari saudara, katakan terima kasih buat Tuhan. Karena Tuhan memberikan hal-hal baik dalam hidup kita.
Bapa, Engkau mengaliri hidup kami dengan kebaikan-Mu sampai penuh, sampai genap Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu datang ke dalam hidup kami, mengubah segalanya. Amin ya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu itu mengejar kami. Kebaikan-Mu itu mencari kami. Kebaikan-Mu menemukan kami. Sehingga inilah kami menjadi satu tubuh-Mu. Orang-orang yang dengan penuh syukur. Orang-orang yang tercelikkan matanya. Yang terbuka hidupnya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Karena memang kami tidak mampu menghitung kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dengan apakah kami menggambarkannya ya Tuhan. Semuanya indah, semuanya sempurna. Kejadian demi kejadian boleh terjadi. Pengalaman demi pengalaman boleh kami alami. Tapi kamilah orang-orang yang dengan penuh yakin, dengan penuh iman dan percaya yang bisa mengatakan bahwa memang Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu kasih, bahwa jalan-jalannya sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang mencari dan mendapatkan kehendak-Mu dan menempuh hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting. Ini adalah pesan abadi bagi gereja. Ya. Yang dimaksud abadi adalah selama dunia ini masih berputar, selama gereja masih tinggal di tengah-tengah dunia, dan Yesus belum datang kedua kali, maka pesan ini akan berbunyi terus. Ini dari zaman ke zaman, saudara. Tapi sekaligus ini juga hal yang mengandung jebakan. Ya. Artinya ini gampang dilupakan, gampang didesak oleh hal-hal lain. Kita harus jujur, ya, ribuan tahun pengalaman gereja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan bukan hanya memberikan satu pesan, lalu dia berdiam dan menyerahkan semuanya pada kita. Tapi Roh Kudusnya selalu hadir. Bukan hanya di dalam diri kita masing-masing, tapi pada waktu kita menjadi satu tubuh, satu gereja, bergeraknya kemana? Merespon terhadap satu panggilan apa? Itu Roh Kudus selalu bekerja dan berbicara. Jadi judulnya, apakah gereja masih nyambung? Ya, nyambung, bukan bahasa Indonesia yang baik, makanya hurufnya miring ya saudara. Tapi maksudnya ini supaya jelas gitu. Jadi kita akan melihat hatinya Tuhan versus kecenderungan manusia. Hati Tuhan adalah selalu menjangkau, mencari, menarik, membawa. Hati Tuhan adalah selalu keluar, mencari keluar. Nah, tetapi kecenderungan manusia itu adalah berdiam dan berpusat ke dalam. Ini kecenderungan. Itulah sebabnya kita harus mengusahakan sesuatu. Kalau kita paham ini, kita jangan sekali-kali membiarkan segala kecenderungan itu menarik kita. Memang ini satu perjuangan, saudara. Karena memang tidak mudah. Melawan sesuatu yang natural, itu enggak mudah. Jadi ibaratnya kalau kita sedang berdiam di dalam rumah yang nyaman, lalu di luar hujan, di luar gelap, otomatis kita enggan. Ya, bahkan saya hanya pergi ke warung terdekat aja malas kalau lagi hujan, lagi gelap, ya. Ke minimarket terdekat, ya segan gitu. Rasanya lebih nyaman. Jadi demikian juga gereja. Saudara, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Alangkah enaknya, ya, alangkah nikmatnya kalau kita hanya fokus ke dalam. Saudara, bukan berarti ini salah, ya.
Karena salah satu panggilan gereja itu kan koinonia, persekutuan, fellowship. Jadi memang harus ada kedekatan, harus ada kegembiraan, harus ada kasih, persaudaraan, persahabatan di dalam gereja. Tapi tidak cukup. Seandainya saja itu cukup, betapa enak ya hidup berjemaat ini. Kita hanya tinggal memikirkan segala hal-hal yang internal. Kita hanya tinggal memikirkan pokoknya fellowship. Ya, bagaimana kita mengimpartasikan kegembiraan satu dengan yang lain, kita membangun satu dengan yang lain, kita fokus saja di pengajaran, kita fokus saja di persekutuan, lalu cukup. Apalagi kalau kita dananya cukup, ya kita bisa bikin retret sesering mungkin, ya bicara banyak hal mengenai hal-hal internal. Rasanya menyenangkan ya saudara, tapi sayangnya itu tidak cukup. Bagi gereja itu enggak cukup. Nah jadi pertanyaannya apakah gereja sudah menjadi menara gading saudara? Ya, nah apa itu menara gading? Ini kan istilah yang, next. Jadi tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak dan menyenangkan. Yaitu gambarnya orang-orang di atas, yang lain di bawah. Ya. Tempat untuk menyendiri yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi saudara, sekali lagi penting, kita membangun hal-hal internal. Karena kalau ini nggak kebangun, kita hanya tetap berjarak satu dengan yang lain, orang nggak merasakan sukacita, nggak merasakan hal-hal yang enak, yang nyaman, yang indah di dalam persekutuan, itu juga bukan gereja. Tapi jangan sampai itu lalu menjadi satu menara gading. Ya, next. Nah saudara, bukan berarti bahwa, next. Kita melihat bahwa kebanyakan memang gereja itu punya hati yang tulus untuk menjangkau saudara. Ya, hampir 100% mungkin. Nggak ada gereja yang ingin menutup pintunya, selalu punya keinginan yang tulus untuk menjangkau. Nah tapi dari gambar ini, karikatur, mungkin ada kebenarannya. Ya. Itulah sebabnya keinginan yang tulus saja nggak cukup. Karena gimana menyeberangi jurang ini saudara. Nah kecenderungannya adalah, gereja ini kan tradisinya panjang. Tanpa disadari, di dalam waktu itu, sudah terbentuk satu budaya, satu tradisi, satu kebiasaan, yang kalau kita tidak sensitif, apa yang terbentuk dengan solid di dalam itu, ternyata sudah membuat gereja itu berjarak, menjadi jurang, dengan orang-orang yang belum dijangkau. Di dalam cara berpikir, di dalam bahasa kita, di dalam istilah-istilah kita, kadang-kadang kita abai bahwa ini sulit dipahami oleh orang-orang di luar sana. Tapi bagi kita ya sudah sehari-hari gitu ya. Nah contohnya banyak, tapi yang saya kepikir begini. Bagaimana saudara bisa mengatakan kepada orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, contoh, yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Bagaimana kita mengatakan Tuhan itu baik? Saudara, walaupun bahwa Tuhan itu baik adalah kebenaran yang ada di sepanjang Alkitab, tapi pada waktu ini disuarakan keluar, saudara melihat kesulitannya kan? Tuhan itu baik. Pesan itu yang ingin kita sampaikan, kan ini orang sedang di dalam duka cita. Tapi saudara lihat, nyambung gak kira-kira? Apalagi kalau anaknya meninggalnya karena satu kecelakaan, karena satu kecerobohan manusia, karena kejahatan misalkan. Ini orang yang sedang bergumul dengan kepahitan, dengan ketidakmengertian, dengan penolakan, dengan protes. Mau protes sama siapa aja mungkin nggak tahu. Saudara, bagaimana kita membawa pesan bahwa Tuhan itu baik? Jadi bukan hanya masalah timing saudara. Ini masalah cara, masalah pendekatan, masalah approach kita. Gimana caranya saudara? Kalau kita bilang, mungkin tercetus ya tanpa sengaja karena kekurang sensitifan kita, Tuhan itu baik. Saudara, bisa dipastikan ini orang akan marah.
Dia akan langsung menyebut segala hal. Karena ini kan orang gak kenal Tuhan. Dia akan sebut segala macam hal yang bagi dia itu membuktikan bahwa di mana itu Tuhan. Kamu bilang Tuhan itu baik, tapi lihat A, B, C, dia akan bisa menyampaikan belasan fakta untuk menentang bahwa Tuhan itu baik. Ya saudara, jadi apa yang bagi kita satu kebenaran yang sangat hakiki, ini tidak mudah ditangkap. Ya itu contoh saja yang bikin ada gap di situ. Nanti pelan-pelan kita akan tahu ya. Nah next, oke. Jadi saudara, mungkin ini satu ayat yang akan kita cukup bahas ya. Jadi hanya ada 2 atau 3 ayat. Pada waktu itu di Kisah 8 ya, ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, bagaimana satu teks yang agak janggal ini bisa kita pelajari? Saudara, di sini terkandung satu kehendak Tuhan. Entah kita setuju, entah kita tidak mengerti, entah kita protes, entah itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin menjadi asumsi kita selama ini. Tapi perhatikan, ada maksud Tuhan di sini. Bagaimana kita bisa menangkapnya, saudara? Kita harus jeli belajar dari pasal 1-nya. Lihat pelan-pelan, satu pola, lalu arah kemana ini? Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Karena ini bagi gereja, ini gereja yang paling mula-mula, ini sangat layak untuk kita jadikan acuan, untuk selalu kita jadikan referensi. Ya, itulah sebabnya dicatat. Coba saudara lihat, itu kan dimulai pasal 2 peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. 3.000 orang langsung bertobat. Dan dalam waktu yang relatif singkat, ini ribuan orang langsung mempunyai cara hidup yang sangat unik, yang sangat berbeda, yang menjadi ciri khas, yang disegani. Petrus, ya kan muncul 2 kali khotbah di sini dalam pasal-pasal awal. Pertama langsung di depan umum, itu banyak sekali orang-orang pendatang. Sebelumnya nggak pernah dicatat kan dia bisa berkhotbah, itu karena Roh Kudus. Setelah pencurahan itu. Selanjutnya dia bukan hanya berkhotbah di masa yang seperti itu, tapi di hadapan mahkamah agama. Dan saudara dicatat bahwa Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat. Hal-hal yang supranatural dicurahkan dengan begitu limpah. Jadi saudara jangan terjebak di situ. Bahwa titik hanya di situ. Untuk apa? Itu pertanyaannya kan. Untuk apa? Nah itulah sebabnya pasal-pasal ini langsung bergerak. Saudara misalkan, ini bercabang sedikit. Kan dicatat sebelum itu, sebelum ayat yang ini. Ada kasus Ananias dan Safira. Saudara, pernah nggak kita mempertanyakan, mengapa hal yang demikian bisa terjadi? Ya saudara mungkin, saya anggap saudara sudah tahu. Ya, itu kan cara hidup yang sangat unik, di mana orang-orang yang mampu menjual harta miliknya, lalu itu menjadi satu sharing, ya dibagikan supaya tidak ada yang kekurangan. Jadi yang punya tanah, nah Ananias Safira rupanya orang yang cukup kaya, dia jual. Jadi biasanya waktu orang kalau jual sekian, semua berikan, letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Tapi Ananias dengan sepengetahuan istrinya menahan sebagian. Saudara perhatikan enggak? Ini kesalahan yang kadang-kadang saya nggak mengerti. Pertama kali saya baca saya nggak ngerti, saudara. Maksudnya gini, seandainya saja standar yang sedemikian diterapkan pada gereja sekarang, saudara kebayang nggak? Ini kan masalahnya hanya berbohong. Ya. Hanya, memang saya katakan hanya dalam tanda kutip. Bahkan Petrus sendiri katakan, tanah itu bukankah waktu kamu nggak jual itu menjadi milikmu. Sesudah kamu jual pun itu ada di dalam tanganmu. Dia hanya tanya, mengapa engkau mendustai Allah dan Roh Kudus? Mendustai, saudara. Memberi kan harus dengan rela hati. Jadi kalau dia relanya sekian, ya hanya sekian kan. Tapi mengapa ada satu konsekuensi begitu keras, saudara? Jadi cara memahaminya, ini adalah tindakan Allah yang khusus untuk satu tujuan yang khusus. Jadi kita harus fokus ini tujuannya apa itu sebenarnya. Mengapa Allah mendirikan, mendasarkan gereja dengan begitu luar biasa. Sampai tidak ada celah sedikit pun bagi kompromi. Apa yang Allah sedang dirikan dengan kuat. Sehingga orang-orang yang tetap berdiri itu selanjutnya akan menyongsong ayat ini saudara.
Kalau hal-hal yang di depan itu enggak terjadi, pada waktu aniaya ini datang, mereka bubar. Bubar, saudara. Enggak ada yang tahan. Tapi karena di pasal-pasal sebelum Tuhan bekerja dengan begitu intensif, begitu luar biasa. Maka pada waktu ini terjadi, yang terjadi adalah digenapinya kehendak Tuhan. Tuhan ingin mereka keluar dari Yerusalem. Jadi itu sebenarnya kan Yesus sudah bilang, engkau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi hal-hal yang terjadi kalau tidak diimbangi dengan hal-hal satunya, mereka akan nyaman. Coba bayangkan ribuan orang dalam waktu singkat, disegani, ditakuti, dihormati, cukup segala-galanya, bisa berdebat dengan mahkamah agama, langsung ini menjadi kekuatan sosial, kekuatan politik yang besar. Mereka segera akan terpusat dan diam di situ, dan mendirikan katedral. Tapi katedral harus berdiri nanti ratusan tahun sesudahnya. Mereka harus tersebar, saudara. Itu yang Allah mau. Jadi kadang kita pikir, mengapa Tuhan kau pakai cara yang begitu keras? Saudara, enggak ada seorang pun yang mengerti, yang bisa menjawab. Tapi itulah yang ditunjukkan di dalam Kisah Para Rasul. Sehingga kita mengerti. Nah, jadi yang kita tangkap itunya, saudara. Tuhan ingin gereja keluar dari Yerusalem. Tuhan tidak ingin gereja berpusat, nyaman, enak, kuat, mapan di dalam Yerusalem. Buka tembokmu, buka pintumu, keluar. Bahkan kalaupun harus dengan cara yang sedemikian. Dan terbukti itu cara yang ampuh sekali. Tadinya mereka untuk menginjak Samaria saja sangat segan. Tapi langsung Filipus perginya yang terdekat dulu kan. Yudea atasnya kan Samaria. Langsung ada sida-sida dari Ethiopia. Ya. Nah, oke, next. Jadi saudara, Tuhan ingin mereka keluar dari Yerusalem. Nah, kita sedikit geografi dulu ya. Ini peta. Mungkin ini juga kita agak jarang menyadari ini. Ini peta Palestina kan. Nah, saudara, ini yang di bawah Yudea, Yerusalem adanya di bawah. Ya. Di atas tuh Galilea. Saudara kalau perhatikan, Yesus disebut orang Nazaret. Semua murid-muridnya disebut orang Galilea. Jadi dari awal, Yesus tidak pernah mengasosiasikan dirinya dengan Yerusalem, yang adalah pusat agama ini, yang adalah bait Allah yang megah, yang adalah pusat dari semua ahli-ahli tokoh-tokoh agama. Yesus tidak mengidentikan dirinya dengan Yerusalem. Dia tinggal di Galilea, di satu kota yang namanya Nazaret. Sehingga dia disebut orang Galilea. Murid-muridnya semua disebut orang Galilea. Bukan Yerusalem. Dan kita tahu dari banyak yang dicatat di dalam Injil, Yesus mengecam Yerusalem. Yesus mengecam sistem agama bait Allah. Bahkan Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah. Bahkan pada waktu Yesus mengutuk pohon ara, itu satu tindakan simbolik, saudara. Satu tindakan simbolik. Karena apa? Karena Yesus melihat sistem agama yang mapan di Yerusalem ini. Di situ ada kursi Musa kan, dikatakan. Dan mereka ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki menduduki kursi Musa. Tapi mereka duduk di kursi Musa lalu menjalankan pemerintahan yang jauh dari hukum-hukum Musa. Mereka pakai hukum-hukum perbuatan mereka sendiri. Ini yang dikecam oleh Yesus. Sampai dia katakan, kamu orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan. Dari luar dikapur putih, dalamnya tulang belulang. Sistemnya, saudara. Jadi pada waktu Yesus mengutuk pohon ara, itu satu tindakan simbolik bahwa ini sistem yang mandul, ini sistem yang layak ada di bawah kutuk. Karena tidak ada buah. Seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah itu. Jadi dia memilih Galilea. Galilea itu kalau ditinjau dari berbagai hal, saudara lihat, tempatnya aja terpisah, dipisahkan oleh Samaria. Samaria ini kan daerah yang dianggap najis. Ya, tapi di atasnya ada Galilea. Jadi logatnya aja berbeda. Jadi saudara, Yesus datang ke Yerusalem itu hanya beberapa kali di dalam 3,5 tahun pelayanannya. Ya waktu kecil pasti pernah, tapi tidak dicatat. Yang dicatat ada sekali kan, ya waktu masih bersama orang tuanya. Karena mereka punya kewajiban, sebenarnya minimal setahun itu harus 3 kali ziarah ke Yerusalem dari seluruh diaspora orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Tapi nggak dicatat. Nah yang jelas, akhirnya waktu orang menghitung di dalam 3 tahun setelah Yesus tampil dari Galilea, Yesus pergi ke Yerusalem, itu minimal 3-4 kali.
Ada yang menghitung mungkin 5-6 kali. Ya, hanya sekian kali Yesus pergi ke Yerusalem. Dan terakhir kalinya Yesus pergi ke Yerusalem adalah untuk mati di sana, naik ke Bukit Golgota. Jadi orang-orang Galilea ini logatnya aja beda. Dianggap pemahaman agamanya rendah. Mungkin dianggap kampungan. Lebih dikenal sebagai daerah yang suka memberontak. Itu Galilea. Ya, jadi saudara, ini satu pesan bagi kita. Karena kita melihat hidup Yesus. Ya, dia tidak melihat Yerusalem. Bahkan dia bilang ini akan dihancurkan semuanya. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Jadi dihancurkan, diporak-porandakannya itu sampai rata, saudara. Dan itu digenapi persis kata demi kata. Ya. Sampai kalau ada batu 2 yang numpuk itu dicungkil. Karena di sela-selanya ada emas. Ya, jadi oleh tentara yang menghancurkan itu sampai dicungkil batu demi batu. Beneran rata, tidak ada batu satu terletak di atas batu yang lain. Sampai sedemikian tepatnya. Jadi Yerusalem menunjukkan kemapanan dan rasa puas diri orang Yahudi. Menunjukkan kursi Musa yang diduduki dan dijalankan dengan salah. Menunjukkan kemandulan, menunjukkan ketidakberbuahan. Menunjukkan penyelewengan dari hukum Allah yang semula. Itu Yerusalem. Nah, itulah sebabnya. Next. Nah, saudara, akhirnya. Jadi kalau peta yang saya tunjukkan tadi itu di sini nih, saudara. Ya, satu daerah yang kecil di sini, Palestina kan. Ini Yerusalem. Akhirnya, saudara, yang menjadi pusat dari misi, pusat dari gereja, itu pindah ke sini kira-kira. Sekitar sini, Antioquia namanya. Gereja Yerusalem akhirnya dilupakan. Tapi dari sini, Injil lalu tersebar, saudara. Tersebar ke sana. Saudara, ini adalah pusat dunia pada waktu itu. Karena ini kan imperiumnya Romawi. Saudara lihat, infrastruktur ya, sorry saya salah. Infrastrukturnya itu sudah sangat mapan. Ya, Pastor Diki pernah menyimpulkan, itulah sebabnya ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Karena Roma itu membuat jalan-jalan raya seperti jaringan, hampir melingkupi seluruh imperiumnya. Saudara, kalau jalan buatan Roma, saudara bisa temukan sekarang tuh masih ada di Eropa, di berbagai bagian, ada yang sudah tertimbun. Tapi kalau orang niat cari, masih ada, saudara, bayangkan. Jalan yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Karena mereka bangunnya itu sedemikian. Jadi tiap berapa kilometer selalu ada pos. Selalu ada pos. Ya, ada markas, apa itu namanya, Legiun Romawi. Ya, setiap berapa jauh. Jadi aman. Jadi menempuh jalan-jalan inilah Injil itu langsung disebarkan. Disebarkan. Saudara, mengapa? Padahal jauh di sebelah sana, itu ada kerajaan India, ada kerajaan Cina. Ya, itu ceritanya terlalu panjang. Tapi yang jelas Tuhan memilih ini, ya untuk akhirnya Injil itu akhirnya seluruh bumi. Dan Tuhan mulainya dengan kata yang kurang enak, menekan Yerusalem dan memindahkannya ke Antioquia. Dari situ lalu tersebar keluar. Itulah sebabnya, saudara, kita bisa duduk di sini. Karena ada orang yang membawa Injil itu, walaupun ribuan tahun dari ini. Ya. Jadi ini menunjukkan orientasi Tuhan, kecenderungan hati Tuhan pada dunia luar yang terbentang luas. Pada lingkungan dengan kata lain. Bukan di dalam tembok. Jadi sekaligus, saudara, ini memberi perintah pada gereja supaya memberi dampak, saudara. Ya, jadi dampak ke dalam jelas harus kita bangun. Dampak keluar ini tidak boleh dilupakan. Oke, next, ini slide terakhir. Saudara, jadi ada dua cara. Ya. Cara yang pertama mungkin saya akan ambil waktu sedikit saja. Karena ini mungkin enggak buat semua dari saudara, ini sedikit memusingkan. Teologis dan praktis. Yang pertama ini juga enggak boleh diabaikan. Saya akan mengutip satu hasil studi yang terakhir. Ini terakhir ya, kalau nggak salah baru berapa bulan. Dari Arizona Christian University yang dikepalai oleh George Barna. Nah, saudara tahu kan Barna itu sudah terkenal. Walaupun Barna Groupnya sudah dia jual, tapi George Barna ini dia masih terus berkiprah di dalam research. Dan terakhir dia sangat peduli untuk mengamati mengenai worldview. Worldview, cara pandang. Dan yang dia teliti adalah respondennya 1000 orang pendeta di Amerika memang. Ya, di sini belum ada yang lakukan penelitian itu.
Dari 1.000 ini lalu diamati, berapa orang, ya detailnya saya nggak akan cerita, tapi Barna pokoknya ini boleh kredibel ya, kita boleh percaya. Dari 1.000 orang pendeta, berapa orang, berapa persen yang punya worldview yang alkitabiah, yang biblical worldview? Angkanya hanya 37%, saudara. Ini pendeta loh, di Amerika. Yang punya biblical worldview, ya kalau ada waktu kapan-kapan, entah mungkin bukan di sini, saya akan sampaikan hasil survei itu. Poinnya apa saja sih sehingga dia berani mengambil kesimpulan seperti itu. Biblical worldview, pendeta ini kan satu tuduhan yang berat ya. Bisa bikin orang tersinggung gitu. Apa patokannya? Kamu bilang enggak biblical worldview. Ada, dia pakai patokan, ya namanya Barna. Tapi angkanya saudara bayangkan, pendeta loh ini. Hanya 37% yang sungguh-sungguh mempunyai biblical worldview. Pendetanya. Lah jemaatnya gimana? Lalu pertanyaan di Indonesia gimana saudara? Ya, itulah sebab saya memunculkan poin satu ini sangat penting. Kita ambil contohnya, sekali lagi dari jemaat mula-mula. Itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 17. Itu ceritanya Paulus ada di, oke, next, mungkin peta yang tadi balik lagi satu. Di sini saudara, di Athena. Ini kota Athena ya. Ya di sini ya, ini gara-gara saya nggak punya pointer, maaf. Jadi saudara lihat, bahwa dari sini ya melalui berbagai cara, kan Paulus beberapa kali kan perjalanan misinya. Ya akhirnya ini perjalanan kedua atau ketiga saya lupa. Dia akhirnya sampai di sini di Athena. Nah itu dicatat di Kisah 17. Jadi waktu dia sampai di Athena kan dia lihat, dia hatinya sedih digambarkan di situ. Karena dia lihat banyak patung-patung berhala. Patung-patung berhala. Nah lalu yang dia lakukan, dia datang ke pusat kota. Di situ dikatanya di pasar. Bahasa Inggrisnya marketplace. Tapi di dalam budaya Helenisme pada waktu itu, kota itu punya satu pusat, ya di situ ada sebut sidang Areopagus. Sebenarnya itu pusat budaya, saudara. Kan nggak ada koran. Jadi kalau orang pengen tahu kabar terkini, kabar yang paling update, datang ke pusat kota. Orang bisnis, usaha, bikin networking, bikin jaringan, datang ke pusat kota. Orang pengen lihat tren-tren budaya, orang-orang yang paling pintar, paling berpengaruh, menanamkan pengaruhnya, melakukan kampanye, melakukan sosialisasi, retorika, itu adanya di pusat kota. Paulus datang ke situ. Jadi dia bersoal jawab di situ. Dialegomai, bahasa Yunaninya. Dengan, waktu itu ada dua golongan aliran budaya atau filsafat yang sangat kuat. Ya kita mungkin gak akan bahas. Satu Stoa, satunya Epikuros. Tapi bukan hanya dengan mereka, dengan semua orang-orang Yahudi plus orang-orang Yunani. Nah lalu di situ dikatakan Paulus melakukan bertukar pikiran atau bertukar pendapat, saya lupa terjemahannya. Itu bahasa Yunaninya dialegomai. Jadi kadang-kadang kita pikir gereja cukup pokoknya menceramahi orang, berkhotbah. Walaupun itu enggak salah saudara. Itu yang dilakukan Paulus juga. Jadi dialegomai ini memang mengandung ceramah, mengandung dialog, mengandung diskusi, mengandung conversation. Tapi bukan hanya itu. Itulah sebabnya gereja harus paham sedikit lebih dalam di sini. Mungkin bukan tanggung jawab saudara semua. Ya. Tapi artinya dialegomai adalah pertama kita mendengarkan dulu apa yang orang ini ingin sampaikan sampai kita menangkap cara berpikirnya. Kita menangkap inti budayanya. Apa sih budaya? Apa sih premis-premis dasarnya? Ya premis itu cara berpikir yang sangat mendasar. Di atas mana orang lalu membangun beberapa anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan. Nah dialegoma itu sampai mengetahui premis dasarnya. Ditunjukkan di situ. Dan Paulus tidak mengutip perjanjian lama karena dia bicara dengan orang-orang Yunani ini, para ahli filsafat ini. Dia nggak mengutip perjanjian lama, dia nggak mengutip kitab nabi-nabi. Dia mengutip pujangga mereka sendiri. Dan dia melihat apa yang mereka praktekkan sendiri. Pertama dia bilang, aku lihat kuilmu, di situ ada satu patung dan tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah itu yang saya mau bicarakan. Jadi dia masuk di situ. Dia melihat satu celah di situ. Dia paham budaya itu, dari situ dia melihat celah dan dia masuk. Itu yang aku mau bicara, bukan yang lain katanya. Nah kalau bagi mereka ini Allah yang tidak dikenal, ini kan misteri yang ingin tahu kan. Membangkitkan rasa ingin tahu orang. Karena budaya pada waktu itu adalah budaya ingin tahu gitu boleh dibilang. Kalau ada gagasan baru, apa-apa, gagasan apa? Dengar dulu. Jadi Paulus masuk di sini. Lalu yang kedua, saudara kalau perhatikan di situ, dia mengutip pujangga mereka. Bukankah dikatakan oleh pujanggamu sendiri, bahwa kita ini dari keturunan Allah juga.
Jadi dia tahu, dia pelajari budaya mereka, dia pelajari cara berpikirnya, keyakinannya, ketakutan mereka, pengharapan mereka, celahnya di mana. Lah pujanggamu sendiri mengatakan bahwa kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi langsung dari situ dia memberikan satu argumen. Lalu mengapa kamu menciptakan ini benda-benda patung-patung untuk kamu sembah? Benda-benda yang kamu buat sendiri, padahal kamu ini mengandung gambar Allah, itu maksudnya kalau dia mau pakai bahasa perjanjian lama. Kamu diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Mengapa sekarang kamu bikin patung lalu kamu sembah? Ya saudara lihat, argumennya di situ saudara. Ya itu maksud saya dengan poin pertama yang teologis. Jadi gereja nggak bisa membiarkan celah ini. Kita dengan bahasa kita sendiri, alam berpikir kita sendiri, dunia juga dengan filosofi mereka sendiri, dengan humanisme, dengan apapun, postmodernisme. Lalu kita biarkan jurang menganga, kita pakai bahasa-bahasa kita, cara berpikir kita. Paulus tidak lakukan itu. Dia menyelam, dia masuk, cari celah, dan mulai dari situ. Ya. Nah, lalu yang kedua, ini yang penting sekali. Hal praktisnya saudara. Kalau tadi kan kesannya hanya ada di ranah budaya ya. Ini ranah praktis saudara. Ya. Coba kita baca. Kan ayatnya banyak ya, hanya satu Mazmur 82 ini, ayat 3-4. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Jadi kalau gereja mau nyambung, ya selain dengan cara yang pertama yang teologis, nggak boleh ketinggalan. Ini yang membuat gereja selalu nyambung saudara. Itulah sebab sepanjang sejarah gereja, aspek ini selalu berusaha, walaupun dengan segala kekurangan, termasuk jemaat kita kan, dengan segala keterbatasan, mungkin keterbatasan sumber daya kita berusaha lakukan ini saudara, karena ini panggilan kita. Jadi pagi hari ini saya hanya ingin mengingatkan lagi, jangan pernah dilupakan, bahkan kalau bisa ini di-amplify, dikuatkan. Kalau Tuhan beri kita kapasitas yang lebih besar, aspek ini nggak boleh lupa. Saya pernah bagikan kan dari Matius 25. Ya, pada waktu itu bahkan sangat serius sekali. Ini menyangkut satu vonis nanti di sana. Satu penghakiman. Bahkan Tuhan seperti memisahkan antara domba dengan kambing. Dan Tuhan memakai penanda ini saudara pada waktu itu. Tuhan memakai penandanya pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makanan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku telanjang, kamu beri aku makanan. Aku sakit, aku dalam penjara, engkau datang melawat aku. Lah orang-orang itu tanya, kapan kami lakukan itu? Apapun juga yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu artinya sama persis identik seperti kamu melakukannya untuk aku, Tuhan bilang. Jadi jelaslah saudara, Tuhan gak butuh apapun dari kita kan. Tuhan gak butuh charity kita, uang kita, ikhtiar tenaga, keahlian, Tuhan gak butuh semuanya. Tapi Tuhan menyuruh kita menggerakkan itu semua. Kalau Tuhan percayakan itu, sumber-sumber daya, kemampuan, keahlian, hati, Tuhan menyuruh kita berikan itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Itu yang namanya gereja nyambung. Itu namanya gereja turun dari Menara Gading dan masuk ke dunia. Itu namanya gereja keluar dari Yerusalem, menggenapi kehendak Allah, pergi ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung bumi, sampai ke pelosok-pelosok. Kalau di kita punya terang, kita cari tempat-tempat yang paling gelap, saudara. Di mana tidak ada sinar masuk, di mana orang-orang tidak punya pengharapan, di mana orang-orang ada di dalam putus asa. Saudara kebayang nggak orang kalau putus asa itu seperti apa rasanya? Makanya orang berani untuk bunuh diri, karena putus asa, saudara. Jadi segala sumber internalnya sudah nggak cukup untuk membuat dia survive, untuk menggerakkannya untuk tetap hidup. Tetap menarik nafas, tetap menjalani hari, itu sudah nggak cukup. Jadi dia butuh resources dari luar. Gereja, saudara. Kalau enggak buat apa gereja punya terang? Inilah sebabnya waktu Yesus bilang kamu garam dunia, kamu terang dunia. Jangan biarkan itu menjadi klise, saudara. Temukan terus kesegarannya dari waktu ke waktu. Temukan bahwa ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Allah. Tuhan tidak ingin kita ada berdiam di atas Menara Gading. Turun, keluar, berbaur, lakukan sesuatu. Sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak suruh kita lakukan hal yang di luar kemampuan kita. Saudara ada satu contoh, ini saya dengar ceritanya. Seorang wanita, seorang pekerja sosial, bukan di Indonesia. Jadi yang dia lakukan adalah dia membangun rumah-rumah singgah
lalu menampung orang-orang yang miskin, orang-orang yang benar-benar nggak mampu survive di masyarakat. Dan di situ disupport, ditopang kebutuhan dasarnya. Jelas kebutuhan dasar adalah tempat tinggal, makanan, pakaian. Ya, saya nggak tahu nyampe ke pekerjaan atau tidak. Jadi dia mengelola ini sudah lama, mungkin puluhan tahun. Nah pada suatu kali, dia melihat satu orang wanita masih muda datang, menggendong bayi dan menuntun anak balita. Lalu dia tanya, masih kenal nggak saya? Jadi pekerja sosial ini pelan-pelan, oh ya ingat. Ternyata wanita muda yang bawa bayi dan bawa balita ini, dulunya pernah tinggal di rumah singgahnya dia bersama ibunya waktu dia masih balita. Sekarang datang lagi saudara. Dia bilang bahwa, jadi rupanya dari ceritanya, ini orang gak mampu survive. Walaupun sudah ditolong dulu ibunya di rumah singgah. Lalu mungkin karena sudah waktunya atau karena keadaan apa keluar, tapi ternyata gak mampu survive di luar. Balik lagi. Jadi ternyata dia akhirnya menempuh pernikahan yang kacau balau. Ketemu dengan laki-laki yang gak benar. Gak bisa hidup sendiri. Sampai akhirnya rumah kontrakannya, diusir dari rumah kontrakannya. Jadi yang dia kepikir rumah singgah itu yang dulu dia tinggal. Balik lagi saudara. Saudara nangkep maksud saya? Satu kata, siklus. Siklus. Atau istilah yang kurang enaknya lingkaran setan. Orang yang ada di sistem yang sedemikian, di dalam keadaan yang sedemikian, enggak bisa keluar dari siklusnya. Seolah-olah itu takdirnya akhirnya. Bagaimana cara memutus siklus ini? Siapa yang Tuhan suruh? Memang jelas Tuhan menyuruh pemerintah, tapi Tuhan juga menyuruh gereja. Jadi ingat, setiap kali kita bicara gereja, itu artinya kita semua. Ya, bukan hanya Pastor Diki, bukan hanya para pemimpin, kita semua saudara, kan kita gereja. Jadi ada satu studi begini, bilang gini, ini kaitannya dengan mengapa wanita muda itu. Jadi kalau anak itu dari keluarga yang miskin, ya miskinnya itu miskin yang sistemik, ya miskin yang generasional gitu. Pada saat umur 4 tahun, itu kemampuannya, kalau dibandingkan anak yang normal, yang tumbuh di keluarga yang sehat, yang menengah atas, itu dia baru umur 2,5 tahun. Ya, jadi sama-sama 4 tahun, tapi dari keluarga yang sistemik miskin ini, kemampuannya hanya 2,5 tahun saudara. Ketinggalannya 1,5 tahun. Kan banyak hal, ya banyak hal saudara. Ya banyak dari kita dari sini bisa mengendus, bisa mengidentifikasi itu. Ya misalkan coba aja saudara lakukan wawancara ya di sekolah, misalkan salah satunya setara. Kita akan menemukan banyak kasus. Aduh tertinggal sekali anak ini. Belum bisa apa-apa, masih begini, masih susah dikendalikan. Kemampuan emosional, jangan bicara pikiran ya saudara. Kemampuan emosionalnya, behaviornya sangat susah saudara. Karena lingkungannya jauh dari ideal. Hal-hal yang bikin stresnya itu banyak. Boro-boro momen stimulir, kan orang harus distimulir kan. Baru neuron-neuron di otak itu terhubung dan itulah yang membentuk kecerdasannya. Boro-boro saudara. Momen stimulir apa? Orang tuanya sistemik di dalam kesusahan sedemikian. Jadi tumbuh ya jelas ketinggalan. Dan ini enggak selesai. Jadi nanti dia akan terus kesulitan di dalam studi. Jadi akhirnya studi juga menunjukkan kalau akhirnya waktu dia kelas 3 SD dan dia masih punya banyak sekali masalah ketertinggalan. Salah satunya nggak mampu baca, mungkin nggak mampu mengeja, kelas 3 SD. Soalnya ini bukan berarti bahwa kita cepat-cepat bisa baca ya, bukan itu maksud saya. Tapi ini ketertinggalan saudara, bicara ketertinggalan. Sampai kelas 3 SD masih tertinggal sedemikian, maka 6 kali lebih besar kemungkinannya ini nggak akan lulus SMA. Jadi itulah yang terjadi saudara. Kalau orang nggak lulus SMA, orang mau kerja apa? Kalau dia keadaan emosionalnya, behaviornya, cara pandangnya, cara berpikirnya kacau balau, rusak atau hancur boleh dibilang. Kawin dengan orang yang salah, menempuh jalan yang salah, narkoba, kriminalitas dan lain sebagainya. Ya seperti wanita muda tadi. Gak mampu survive di masyarakat. Ya. Akhirnya yang kepikir rumah singgah lagi, balik lagi, sistemik. Saudara itu ceritanya di negara maju loh, di Amerika. Ya, saya lihat tanggal video 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu sekarang lebih parah apa enggak setelah pandemi ini. Tapi itu Amerika, ya Colorado kalau nggak salah. Ya bagaimana dengan kita di sini?
Di sekitar kita loh saudara. Ya, di sekitar kita. Ya, beberapa dari saudara yang pernah melayani di medan-medan seperti itu pasti paham. Ya, anak jalanan, ya, pokoknya masyarakat yang terisolir, terpinggirkan. Terpinggirkan itu maksudnya kamu minggir. Wah, ini yang elit, ini yang maju, kamu minggir. Ya, terpinggirkan. Saudara, gereja. Amin. Jadi itulah yang membuat gereja nyambung, saudara. Mari kita teruskan tradisi yang baik sejak didirikan sampai sekarang kita bersama-sama dipimpin Pastor Diki. Ya, kita punya warisan ini. Banyak kekurangan di sana sini pasti. Kita nggak angkatan kita yang terbaik, jauh dari yang terbaik mungkin. Tapi beberapa ikhtiar kita, saudara. Itu yang membuat kita untuk berusaha nyambung. Namanya aja jemaat berkat bagi bangsa. Salah satu visi kita adalah menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Saudara, bikin itu nyambung. Menjadi agenda pribadi. Satu langkah kecil mungkin, satu langkah sederhana. Tapi pada waktu itu kita lakukan secara kolektif dengan satu kesadaran bahwa ini visi kita bersama. Maka ini akan membuat kita gereja menjadi nyambung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang hidup, yang selalu menyatakan kehendak-Mu. Bahkan walaupun kami bisa membacanya dari firman-Mu yang tertulis, tapi dari waktu ke waktu Engkau memakai segala peristiwa untuk membuat kami terus mengingat, membuat kami terus mendapatkan hati-Mu. Roh Kudus hidup di tengah-tengah kami. Doronglah kami semua ya Tuhan. Pada waktu kami bertanya bagaimana kami membangun hidup kami, supaya ini menyenangkan di mata-Mu. Biarlah kami mengingat satu faktor ini Tuhan. Pada waktu kami bertanya bagaimana kami menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami ingat perkataan Yesus, bahwa kami juga harus menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Biarlah kami menjadi orang-orang nyambung, yang relevan. Biar apa yang Yesus takdirkan bagi gereja untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, itu boleh digenapi oleh kami sebagai gereja-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Ko Yosep. Mungkin saya ingin meneruskan sedikit. Tema tahun kita adalah relationship tahun ini. Kita membangun satu kehidupan di mana kita bisa mengenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita mengenal bahwa hatinya Tuhan bukan hanya untuk kita ada di sini. Puji Tuhan kita bisa bersyukur, punya tempat ibadah, punya tempat kumpul sama-sama. Tapi lebih daripada itu hatinya Tuhan adalah bagaimana untuk setiap kita pergi keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti misi kita menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya. Dan serta untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Saudara, di tengah-tengah kita ada pelayanan Ruth. Ada Pak Devi dan Pak Charles dan Ibu Devi. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya hati untuk tergerak bisa menjadi berkat bagi mereka. Bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani ya, tapi at least setidaknya kita bisa menemani mereka, berbicara dengan mereka, membangun, menjadi tempat untuk mereka. Setiap ibu-ibu ada untuk curhat, mungkin cerita apapun yang mereka gumuli. Bapak Ibu Saudara bisa datang menghampiri untuk pergi ke rumah Ruth bersama-sama. Ayo kita keluar jadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu sekarang di sekolah setara ada 80 anak, ada kurang lebih 80 siswa kelas 5, 6, 7. Setiap minggu mengadakan home cell, ada sekitar kalau nggak salah ada 10 home cell. Ada Oma Win, saya panggil Kak Win, mungkin beberapa orang panggil Oma Win. Saudara, perlu banyak orang-orang yang mau in charge untuk bisa memuridkan mereka. Membangun satu komunitas bagi mereka, untuk mereka punya teman bermain, sekelompok anak-anak komunitas yang bisa bermain dan mereka bisa belajar. Bukan cuma hal-hal rohani, tapi hal-hal lahiriah juga. Beberapa waktu tahun yang lalu saya pernah interview satu orang tua di Setara. Compare dengan apa yang saudara alami. Salah satu bapak cerita begini. Mereka punya anak 5. Dan penghasilan mereka hanya 2.500.000. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka.
Tapi jangankan berbicara mengenai bagaimana menyampaikan firman Tuhan sama mereka. Yang mereka cari bukan firman Tuhan terlebih dahulu, tapi yang mereka cari adalah bagaimana hidup mereka dipenuhi. Kebutuhan mereka tercukupi, baru kita bisa berbicara mengenai kebenaran bagi mereka. Saya untuk undang bukan hanya untuk orang-orang tua, tapi untuk anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, mahasiswa, SMP, SMA. Kita semua bisa pergi untuk keluar, memuridkan yang mungkin mahasiswa memuridkannya SMA, SMA mungkin memuridkannya SMP. Bukan cuma mereka, tapi orang-orang tua juga bisa turut tangan seperti Om Mawin untuk memuridkan mereka pergi hiking bersama-sama, bikin acara sama mereka untuk mereka punya komunitas yang baik. Dan tahun depan, mungkin bulan Februari atau bulan Maret, nanti kita akan berbicara mengenai kapan waktu yang tepat, tempatnya, dan siapa pembicaranya. Tapi kita akan mengadakan satu worship night untuk anak-anak cahaya bangsa. Tujuan kita adalah untuk kita bisa pergi menjangkau mereka. Membangun satu komunitas yang baik buat mereka sehingga mereka punya komunitas yang baik dan akhirnya mengenal kebenaran. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya mau undang setiap Bapak Ibu Saudara, ayo. Hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluar. Banyak sekali tempat, banyak sekali pelayanan. Siapapun, orang-orang yang bisa bermusik, orang-orang yang bisa menjadi greeter, kita akan sama-sama melayani bersama-sama siapapun. Oke, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, saya teruskan dari firman Tuhan apa yang Pastor Yosef bagikan. Hidup kita untuk nyambung sama Tuhan, yaitu untuk kita bisa pergi juga keluar sana. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada announcer.